Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Kuasa hukum KPU Ali Nurdin menilai keterangan saksi kubu Prabowo Sandi menguntungkan KPU. Poin yang menguntungkan tersebut adalah keterangan tentang pejabat BUMN dan anak perusahaan BUMN. Ali Nurdin menilai keterangan Said Didu yang menyatakan bahwa dalam BUMN yang dikenal adalah pengurus BUMN bukan pejabat BUMN. Oleh karena itu pejabat BUMN dalam terminologi Undang-Undang Pemilu tidak dikenal dalam Undang-Undang BUMN karena pengurus BUMN tidak otomatis pejabat BUMN. Begitu juga dengan masalah anak perusahaan BUMN dalam pertanggungjawaban keuangan. Anak perusahaan BUMN tidak bertanggung jawab langsung kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN. Dalam pengangkatan direksi anak perusahaan BUMN adalah kewenangan BUMN dan tidak merupakan kewenangan langsung pemerintah atau Kementerian BUMN. Said Didu memberi keterangan di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai saksi yang memiliki pengalaman di Kementerian BUMN. Keterangan ini menguatkan bahwa calon wakil presiden Kiai Haji Maruf Amin yang dituduhkan kubu Prabowo Sandi sebagai pejabat BUMN karena menjadi dewan pengawas di anak perusahaan BUMN terbantahkan. Izinkan skor untuk kita makan malam, takutnya nanti. Said Didu kemarin kan posisinya sebagai saksi bukan ahli, dan keterangan dia menguntungkan kita loh. Kenapa? Satu, dia menyampaikan bahwa tidak ada satupun regulasi yang mengatur tentang pengertian pejabat BUMN. Ini penting, karena bagi hukum yang berlaku adalah hukum formal. Apa yang mengatur tentang pejabat BUMN? Tidak ada. Ya kan? Nah, ketika Pak Said Didu merujuk kepada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang dirujukan tentang masalah keuangan negara, berbeda loh. Keuangan negara bisa masuk pada level, misalnya kampus bikin koperasi, bikin badan usaha, ada uang negara, ya keuangan negara. Dan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang kena kan setiap orang, bukan pejabatnya. Jadi tidak relevan menggunakan pengertian dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kalaupun ada, bukan pejabat negara, bukan pejabat BUMN, yang ada adalah penyelenggara negara dalam rangka LHKPN, bukan sebagai pejabat BUMN. Yang ketiga, Pak Said Didu menyampaikan bahwa kalau BUMN itu cara pengangkatannya oleh menteri, kalau anak BUMN oleh masing-masing BUMN-nya. Berarti kan bukan BUMN. Apalagi di Undang-Undang Perbankan Syariah sudah jelas kok di pasal 3-nya membedakan antara di mana si Dewan Pengawas Syariah itu adalah pengguna seperti halnya pengguna lain seperti halnya konsultan, kantor hukum, penilai publik yang dibedakan dengan direksi dan BUMN. Pengurus BUMN adanya di Undang-Undang PT dan Undang-Undang BUMN, yang itu terdiri dari komisaris, dewan pengawas, dan direksi, itu namanya pengurus. Tapi pengurus tidak otomatis sama dengan pejabat. Anak perusahaan tidak bertanggung jawab kepada Kementerian BUMN. Tapi nanti dilihat konsolidasinya di Kementerian BUMN. Konsolidasi tentunya laporan anak perusahaan ada di dalam induk perusahaan. Tapi yang bertanggung jawab kepada RUPS Kementerian BUMN adalah BUMN.